Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua ya di channel Fandi Arman. Nah, di video ini ada video yang menarik guys. Dan ini tuh lagi baru-baru ini tuh viral ya. Bahwasanya ada seorang pria yang terganggu dengan toa masjid dan mendatangi masjid kemudian mengamuk, dan hal itu terjadi saat ibadah sholat tarawih sedang berlangsung guys. Wow. Nah, memang toa masjid ini tuh kerap kali diperdebatkan ya, antara mengganggu atau enggak ya. Kalau menurut gue sepakat juga sih. Ada dari mungkin beberapa yang mengganggu karena mereka ini menggunakan toa yang sebenarnya fungsi toa tuh bukan untuk itu. Misalnya nyanyi-nyanyi ya menggunakan toa ya, nyanyi-nyanyi secara islami tapi menggunakan toa ya. Kalau azan itu wajib ya, wajib untuk kita menggunakan toa. Tapi di luar dari azan, di luar dari pengumuman itu menurut gua nggak perlu sih menyalakan toa. Apalagi yang kadang tuh mereka tuh menggunakan toa untuk perlombaan acara mereka kayak gitu ya. Ada tuh lomba ngaji atau lomba apa, itu kan mereka menggunakan pengeras suaranya. Dan hal ini kan terkadang itu tuh gimana ya, takutnya ada rumah yang dekat situ tuh lagi sakit, takutnya ada bayi ya, takutnya ada orang sakit dan semacamnya ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau gue ya menggunakan toa tuh ya semestinya aja lah, kayak untuk azan dan pengumuman. Nah, kayak itu aja ya. Kalau misalnya yang nyanyi-nyanyi itu menurut gue nggak perlu pakai toa sih. Karena kita juga kan di Indonesia itu bukan hanya Islam aja orang-orangnya ya. Jadi ada juga yang non-Islam. Nah, takutnya mengganggu, takutnya ada yang sakit dan semacamnya. Nah, itu ya. Jadi di sini gue bukan nggak setuju sama toanya ya, tapi gue nggak setuju sama penggunaannya. Terkadang tuh digunakan untuk yang bukan semestinya tujuan dari adanya toa tersebut. Ini menurut gue aja ya sebagai mungkin masyarakat. Karena gue pernah juga rumah gue tuh dekat masjid. Ya. Oke, mungkin kita coba react dulu ya. Terganggu dengan suara toa masjid, pria mengamuk di masjid saat ibadah sholat tarawih. Pakai senjata. Belum pakai ini ya. Pakai balok apa kayu. Medan Kabar. Wis, tapi kurang jelas ya videonya. Ini kita bacain aja ini. Terganggu dengan suara toa masjid, pria mengamuk di masjid saat ibadah sholat tarawih. Ini gue dapetin dari Medan Kabar ya. Terjadi kegaduhan saat menjalankan ibadah sholat tarawih di salah satu masjid kawasan Damanhuri, Samarinda. Lantaran seorang pria mengamuk diduga terganggu dengan suara speaker masjid. Lihat komentarnya, belum tahu dia speaker horek Jatim, kalau ketemu nggak tantrum. Kalau horek tuh parah banget sih. Kok miris ya, sebagai muslim tentunya saya pribadi pengen menjalankan ibadah dengan tenang, tapi di agama kita yang juga diajarin buat nggak ganggu orang lain kan. Nah, mungkin bisa diakali kalau speakernya ke arah dalam masjid aja, jangan keluar. Beberapa saudara kita kan mungkin ada yang terganggu. Nah, gue sepakat sih ya. Jadi toa masjid tuh paling enggak ya digunakan yang semestinya aja ya. Memang seperti misalnya azan ataupun pengumuman. Nah, itu. Nah, kalau di luar dari itu ya kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu, itu menurut gua nggak usah lah ya. Itu nggak usah pakai mic, pengeras suaranya tuh nggak usah besar-besar banget ya. Paling enggak ya untuk di dalam itu aja, di dalam masjidnya itu aja. Kalau posisi sholat taraweh, speaker dalam dong, kecuali azan, hargai juga yang nonis. Nah iya, gue sepakat nih. Banyak juga sebenarnya yang sepemikiran ya. Gue juga sepakat.
Kemudian, mantap, saya dukung. Oh, ada yang mendukung pria itu. Parah nih. Tapi namanya El Jibril. Wow. Giliran masjid dibiarin keras-keras. Yang Kristen ibadah, gereja aja diusir. Nah lo, masuk ke situ. Kenapa yang lain menonton? Orang yang buat keributan di masjid harusnya diseret keluar. Ada yang sepaham akhirnya. Benarlah terganggu. Kami butuh istirahat dengan tenang di tempatku sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, guys. Jujur terganggu. Iya sih, apalagi sampai jam 12 malam kan. Wah, penganut ilmu hitam ini. Ya Allah, pakai beban berat apa yang sandang. Tolong volume toa itu diatur kecuali untuk azan. Nah kan banyak juga banyak yang sama pemikiran ya, yang sepemikiran dengan gue ya. Itu kalau bisa toa tuh digunakan untuk azan aja dan pengumuman. Nah kalau yang lain tuh kan ya untuk di dalam aja ya, untuk mic-nya tuh arahkan ke dalam aja, mic yang ke dalam, jangan yang keluar. Di tempat saya masjid itu beradu kuat-kuatan suara. Ini saingan suara. Jadi kayak horek tuh nanti. Itu sebenarnya mengganggu di sekitar masjid yang non-muslim. Sudah baca Al-Qur'annya anak-anak. Ini sebenarnya sering banget nih ya. Apa ya? Bagus, niatnya tuh bagus ya. Tapi kita menghargai lah ya. Paling enggak tuh menghargai yang non-Islam. Kalau yang Islam ya gue rasa ada yang menikmati, namun ada juga yang mungkin merasa keganggu dan mau protes nggak berani. Iya ini sering banget nih di setiap masjid perasaan ya sering nih di masjid gue juga. Plus main-main ngebaca. Nah iya, ya kadang banyak ada juga anak-anak yang baca Al-Quran sambil main-main. Mau itu orang dewasa juga sama, asal jadi saja lalu direkam dan itu diulang-ulang setiap hari. Sakit loh kuping kami dengarnya. Apakah agama muslim membuat orang lain tidak nyaman adalah hal yang mulia? Nah loh. Ada yang salah nggak? Jadi gimana ya nasibnya Nasrani ibadah gereja atau doa di rumah dilarang karena terganggu? Nah itu terkadang banyak muslim-muslim yang mengecewakan sebenarnya. Tapi banyak juga muslim-muslim yang toleransinya tinggi terhadap perbedaan agama. Banyak. Gua ya saudara gua orang Kristen. Ibu gua tuh mualaf, dulunya Kristen ya. Kemudian setelah nikah sama bokap gua, dia masuk Islam. Dan makanya gua punya banyak saudara yang non-Islam. Untung yang komplain sesama umat. Coba kalau dari luar umat, pasti bakal ada yang teriak takbir. Enggak juga. Terkadang sesama muslim juga sering nih takbir saling karena tidak sesuai dengan pemahamannya, yang lain itu dianggap kafir. Nah, itu banyak juga sih. Gua kadang tuh bingung gua. Makanya gua nggak mau ikut golongan-golongan manapun ya. Gua jadi muslim yang biasa-biasa aja lah. Yang Islam yang seperti biasanya aja. Intinya soal alim. Kalau yang alim beneran pasti tahu batasan. Kapan speaker dalam, kapan speaker luar. Nah ini nih ya sepakat gua. Ngaku muslim tapi nggak peduli sama lingkungan. Cuma siap sama setuju. Nggak siap sama yang nggak setuju. Cuma siap sama yang setuju aja. Tapi nggak siap sama yang nggak setuju. Iya sih banyak orang kayak gini. Dan ketika kita nggak setuju, kita dibilang ini, itu. Padahal di tempat-tempat yang lebih islami, aturan berjalan dan malah sesuai syariat. Ternyata banyak yang sepemikiran ya tentang hal ini ya. Gue juga sih, gue sepakat banget. Kalau toa itu digunakan yang memang semestinya untuk azan, pengumuman, yang penting-penting untuk masyarakat. Itu kalau menurut gue ya. Kalau misalnya yang kayak belajar ngaji ya, belajar baca Al-Quran, itu nggak usah pakai toah menurut gue ya. Gue muslim aja merasa terganggu juga. Apalagi ada juga yang sambil main-main juga kadang tuh ya belajar ngajinya.
Dan kadang juga ada yang nyanyi-nyanyi ya, nyanyi apa tuh? Ya nyanyi-nyanyi yang Islami, sepohon kayu daunnya rimbun. Itu biasanya acara ini nih, acara ibu-ibu tuh biasanya ya. Itu bagus ya. Cuman jangan pakai toa, toanya tuh jangan keluar. Karena lumayan mengganggu juga sih. Kadang kan ada juga suaranya yang fals. Itu waktu gua di rumah gua dulu tuh, di masjid itu sering banget tuh ibu-ibu nyanyi. Kegiatannya tuh bagus ya. Cuman kan ya kadang mereka tuh nyanyi malah mana mic-nya besar banget, suaranya besar banget, dan terkadang ada yang fals suaranya, nggak enak didengar. Oke, itu menurut gua. Gimana menurut kalian guys? Mungkin kalian kan ada pendapat lain juga ya. Dan mungkin lo bisa komentar lah, komentar di kolom komentar gua. Siapa tahu kita mendapatkan juga insight yang lo berikan di kolom komentar. Oke, dan lo yang mungkin yang punya ada ide bagus untuk next konten ya, boleh tulis di komentar ya, ide konten apa yang menarik untuk kita bahas di next video. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.